iman, Islam, nikmat hidayah, dan termasuk juga nikmat istiqomah, yang sehingga dengannya sampai hari ini kita masih berada di atas ajaran Islam, yang mana Islam ini adalah satu-satunya agama yang kemudian diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya agama yang kemudian diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina inda Islam, bahwasanya sesungguhnya agama yang diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Oleh karenanya suatu kesyukuran, suatu kebanggaan ketika kemudian kita dipilih oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang muslim atau menjadi orang-orang Islam, karena insyaallah agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, kepada para beliau, sahabat-sahabat beliau serta kaum muslimin yang mencintai beliau sampai akhir insyaallah. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kembali kami tidak melanjutkan materi Ustaz Supriyan, karena mungkin beliau lah yang pantas untuk melanjutkan materi beliau sesuai dengan kiriman beliau. Nah, dalam malam hari ini sebagai bentuk untuk mengisi kosongan, maka kami kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama mentadabburi ayat Al-Quran. Mungkin kita bertanya, kenapa harus mentadabburi Al-Quran? Karena ternyata salah satu di antara kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan juga merupakan hak Al-Quran, bahwasannya Al-Quran itu harus senantiasa ditadabburi atau direnungi atau senantiasa ditelaah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata telah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Muhammad di surah 47 ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak, atau kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Jadi ternyata salah satu di antara penyebab ditutupnya hati manusia ketika mereka tidak berusaha untuk menelaah, tidak berusaha untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Dan bahkan salah satu dikatakan seorang itu mengabaikan Al-Quran kalau mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Taubah. Di surah Taubah, di surah yang ke-9, di ayat yang ke-24. Mungkin ayat ini kita sudah hafal semua, atau mungkin sudah pernah kita dapatkan penjelasan, tapi tidak mengapa. Dan malam ini kita coba urutnya kembali, kita coba ulang kembali. Mudah-mudahan dari tadabburan dan hasil tadabbur ini kemudian kita bisa mengambil beberapa manfaat atau faedah. Tapi sebelum saya bacakan ayatnya, sebagai pengantar mungkin bahwasanya di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga merupakan hak Rasulullah, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mencintai beliau. Mencintai beliau. Mencintai tentu bukan hanya sekedar dari segi ucapan saja, akan tapi kemudian perlu dibuktikan dengan tingkah laku. Karena salah satu di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah senantiasa mencintai beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saya langsung membacakan ayatnya yang membawa Al-Quran, yang bisa jadi lihat ayatnya. Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa man taraktumuha wa man taraktumuha wa tijaratan
istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat ini, ya sebagaimana tadi pernah kita sebutkan bahwa ternyata salah satu keutamaan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kemudian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kecintaan ini harus kemudian di atas dari kecintaan kita ya dari yang lainnya. Dalam ayat ini disebutkan ada 8 hal. Ya, ada 8 hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tentu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dalam Al-Qur'an, tentu ini kemudian memiliki hal yang penting atau perkara yang penting. Bisa jadi perkara tersebut menyebabkan suatu kebaikan dan boleh jadi dia menyebabkan suatu keburukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 8 hal. Yang pertama, bapak-bapak kalian atau bapak-bapak. Kemudian abna'akum, anak-anakmu atau anak-anak kalian. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian, istri-istrimu. Tentu ini kalau misalnya laki-laki, ya dia istrinya, kalau perempuan itu suaminya atau pasangannya. Wa ashiratukum, keluargamu. Kemudian wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu kerugiannya. Wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai. Kalau sekiranya kesemua yang disebutkan tadi dalam ini kita lebih cintai daripada Rasulnya, Rasulullah SWT, maka kemudian kita terancam hukuman atau azab yang begitu pedih. Allah menyebutkan tadi bahwa tunggulah sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah para kita adalah azab yang akan berikan kepada mereka yang mana ketiga cintanya mereka lebih utamakan dari 8 ini ketimbang cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bermajelis dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah pernah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ya bagaimanakah cintamu terhadapku?" Maka Umar menjawab, "Ya Rasulullah SAW, bahwa aku mencintaimu. Akan tapi kemudian aku mencintai anak serta istri atau keluarga." Maka Nabi SAW, "Wahai Umar, belum sempurna kecintaan. Belum sempurna ya Umar kecintaan." Maka kemudian Umar saat itu berdiri dan pergi. Kemudian Umar kembali, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi dari segala-galanya, termasuk istri dan keluarga." Maka Nabi SAW, "Ya Umar, sempurnalah kecintaan. Ya Umar, sempurnalah kecintaan." Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya sebagai seorang muslim yang telah bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Nabi kita, maka hendaklah mereka senantiasa mencintai Nabi SAW ya, melebihi cinta mereka terhadap yang lainnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Rasulullah yang dicintai ya, Allah dan Rasulnya lebih dahulu daripada yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW disebutkan atau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Nabi SAW menyebutkan tidak sempurna ya, keimanan salah seorang antara kalian sampai aku lebih cintai min walidihi, dari ya bapaknya, wa walidihi, dari anak-anaknya, wan nas ajma'in, dan dari manusia secara keseluruhan.
Jadi ternyata ukuran keimanan seseorang, ukuran daripada sempurnanya seseorang, ketika kemudian dia meletakkan cintanya yang utama kepada Nabi SAW ketimbang yang lainnya. Bahkan melebihi cinta terhadap anak-anaknya, bapak-bapaknya, dan termasuk cinta kepada manusia secara umum. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita sedikit akan menyebutkan ada beberapa jenis bukti cinta kita kepada Rasulullah yang disebutkan kepada ulama kita. Ya, kalau sekiranya kemudian benar-benar kita mencintai Rasulullah, maka hendaklah kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jemaah sekalian, kalau sekiranya kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka hendaklah kemudian kita tidak menyelisih, tidak mengingkari perkara-perkara yang datang dari Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena ketika kita termasuk orang-orang yang menyelisihinya atau kemudian menyalahi perkara-perkara yang datang dari Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa akan dituntut kita ada atau penyebab sehingga turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita termasuk orang-orang yang menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran di surah An-Nur, surah 24, di ayat 63 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an umurihi ay yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih, yang menyalahi perintah Rasulnya, takutlah mereka akan mendapatkan fitnah dan takutlah mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Fitnah di sini maksudnya adalah kesempitan hidup di dunia, dan juga kemudian azab yang pedih tatkala kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang kedua, kalau sekiranya kita betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menaati pada seluruh syariatnya, pada seluruh perkara-perkara agama yang kemudian beliau turunkan. Karena tatkala kemudian kita taat kepada Rasulullah, itu berarti kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai Rasulullah berarti kita telah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran di surah An-Nisa Allah SWT berfirman, "Wa man yuti' rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang kemudian mencintai atau menaati Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menaati atau mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kemudian kebalikannya. Kalau misalnya mereka menyelisih nabinya, membenci nabinya, maka otomatis dia telah membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita mencintai Nabi kita, maka sudah otomatis kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang disebutkan tadi. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang ketiga, kalau betul-betul kita mencintai Nabi SAW, maka hendaklah kemudian kita berusaha untuk mencintai para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama itu adalah mereka pewaris. Mereka pewaris para nabi, yang mewarisi ilmu nabi, yang mewarisi risalah Nabi SAW yang dibawa Nabi SAW, dan kemudian kita senantiasa mengikuti jalan mereka, mengambil mereka. Karena sekali lagi bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah mereka yang mewarisi ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini yang dilakukan Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk juga yang keempat adalah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, "Man shalla salatan wahidan, sallallahu alaihi wasallam." Rasul menyebutkan, dan barang siapa
yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya tentu di sini salawat Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti salawat kita. Kata para ulama kita tentang di sini bahwa salawat Allah Subhanahu wa taala adalah bisa berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala hambanya, dan juga bisa berupa kasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita senantiasa sering-sering berselawat kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berselawat kepada kita. Tentu salawat di sini kata para ulama kita adalah salawat bisa berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, karena mereka telah mencintai nabinya, maka tentu juga mereka sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang terakhir, keutamaan apa sih yang bisa didapatkan, atau apa buah atau hasil dari kemudian kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 3 perkara, ada 3 hal yang seorang akan merasakan manisnya keimanan, seorang akan merasakan lezatnya keimanan. Ya, yang pertama adalah ketika mereka mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ketika mereka mencintai Rasulnya melebihi dari yang lainnya, maka mereka akan merasakan lezatnya, nikmatnya keimanan, manisnya keimanan, yang bisa jadi tidak didapatkan oleh orang lain. Karena buah dari kecintaan itu maka melahirkan nikmatnya mereka beribadah. Ya, mereka merasa nikmat ketika beribadah, bisa kemudian menangkan jiwa-jiwa mereka, membuat hati jiwa mereka tenang. Kenapa? Karena buah dari kecintaan tersebut. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan lezatnya keimanan adalah orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta istrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian mencintai saudaranya, sahabat-sahabatnya. Cinta itu di atas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti inilah yang kemudian akan juga mendapatkan lezat keimanan. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, orang-orang yang mendapatkan manisnya iman, lezat keimanan adalah orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah mereka diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mau lagi kembali ke masa lalunya yang suram, sebagaimana mereka tidak ingin atau tidak ingin kembali, atau sebagaimana mereka tidak ingin dilemparkan dalam api neraka. Mereka tidak mau kembali ke masa lalu yang suram ketika kemudian telah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini pentingnya istiqomah. Ketika hidayah itu datang, maka kemudian kita istiqomah di atas hidayah tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa dapat disampaikan pada hari ini tentang tadabbur di surah atau ayat 4 tentang cinta kepada Rasulullah. Walaupun sebenarnya ayat ini tentu banyak fadilah atau keutamaan yang bisa diambil dari ayat ini, akan tapi yang kami sampaikan yang terkait dengan mencintai kepada Rasulullah. Sebagai akhir kali kembali kami sampaikan bahwa kecintaan itu tidak cukup dengan lisan saja. Kecintaan itu tidak cukup dengan hanya mengenang beliau atau dengan kelahirannya, akan perlu disisihkan dengan tingkah laku kita. Kita mengetahui beliau karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam bersama dengan para sahabat bahwasanya di antara kalian ada kalian di antara kalian ada yang tidak mau bersama aku, maka kemudian sahabat
surga, maka salah mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran, yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah, maka itulah mereka yang tidak mau masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuncinya sebenarnya sangat mudah sekali. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu bersama beliau di surga, maka simpel sekali, ikuti perintahnya, ikuti sunnahnya, jangan selisih beliau, cintai orang-orang yang cintai Nabi SAW, masuk para ulama. Ya, sehingga kemudian insyaallah kita bisa bersama Nabi SAW. Insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala mendukung kita dan beliau di surganya insyaallah. Hari yang berbahagia, sebagaimana disebutkan oleh moderator bahwa sampai jam 6.40 karena ada tanya jawab, jadi kita cukupkan. Setelah ada pertanyaan kami kepada moderator. Alhamdulillah, kita tadi materi tentang tadabbur ayat tentang bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasul. Tambahan untuk jam sedikit. Silahkan kita mencintai anak-anak kita. Silahkan kita mencintai istri-istri kita. Silahkan kita mencintai saudara-saudara kita. Tapi jangan cinta kita lebih besar dibanding cinta kita kepada Allah dan Rasul. Silahkan kita mencintai dunia ini, tapi jangan kita menjadi cinta dunia kita ini menjadi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Tidakkah kita merindukan kepada Allah dan Rasulnya? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk salat, yang memerintahkan kita untuk melaksanakan amal kebaikan. Tidakkah kita merindukan Dia yang tidak tahu bagaimana bentuk dan rupanya? Alangkah bahagianya mereka di akhirat kelak, terutama yang paling bahagia yang ingin kita rasakan adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berjumpa kepada Dia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti ada jemaah yang bertanya, masih ada sekitar 10 menit insyaallah. 10 menit. Bagi jemaah yang bertanya, mau materi akan kita uraikan kepada jemaah yang bertanya yang bersilakan. Saya kira mungkin sudah jelas kita menjelaskan tentang cinta kita ini kepada Allah Rasul. Yang intinya cinta kita ini lebih besar cinta kita kepada Allah Rasul dibandingkan dengan cinta-cinta yang mungkin karena tidak ada pertanyaan kita akhiri saja nanti. Kita juga bersejenis. Ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di sini? Kita gimana? Pertanyaan saya sedikit. Nggak pakai mic. Sebentar satu orang. Mungkin pertanyaannya mungkin secara cinta kepada Allah harus lebih cinta kepada Rasulullah kepada dunia. Terus pertanyaannya mungkin banyak dari kita yang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada dunia. Bagaimana kesimpulannya masalah itu? Ditanya bahwa kamu cinta kepada Nabi, pasti cinta kepada Allah. Tapi dalam konteksnya, konteks penghatannya, mereka tidak cinta kepada dunia dan kepada Rasul. Bagaimana? Apakah ada ganjarannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengakuan itu harus pembuktian. Jadi kalau hanya sekedar ucapan saja maka belum sempurna. Tatkala kemudian kita misalnya mengucapkan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW, maka syahadat ini punya konsekuensi. Ya, kalau kita mengaku maka ada konsekuensinya. Tidak hanya ucapan saja. Jadi kalau misalnya, ya tadi kita sudah sebutkan, kalau kita mengaku cinta harus dibuktikan dengan minimal 3 hal tersebut atau 4 hal tersebut. Kalau misalnya belum dibuktikan dengan hal tersebut, maka kita katakan cintanya hanya sampai gini saja, ya, tidak sampai merusak hati mereka. Ya. Walaupun dia mengaku, ya kalau kita mengambil, kita kutip bahasa Arab, engkau mengaku engkau mencintai Laila, tapi Laila tidak pernah menyintai. Engkau mencintai Laila, tapi kemudian Laila tidak mencintai. Kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi kemudian Laila tidak mencintai kita. Artinya cinta yang betul sebenarnya. Ya, kita mengaku cinta Rasulullah, tapi Nabi meninggalkan kita. Ya, karena sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa ketika Nabi Rasulullah bertanya kepada sahabat atau bersabda sahabat bahwa akan ada umat yang tidak mau masuk surga, sehingga sahabat menyebutkan, ya adakah yang tidak masuk surga? Ya surga. Rasul menyebutkan ada mereka yang tidak mau mengikuti sunnah. Berarti salah satu bentuk tidak mencintai Rasulullah dengan tidak mengikuti sunnahnya atau tidak perintah. Dia bisa mengaku saya cinta Nabi, tidak. Ya, dia hanya pengakuannya saya tadi bisa jadi kemudian Nabi mengingkari. Jadi sekali lagi bahwa cinta itu harus kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ya, sebagaimana keimanan itu juga, keimanan itu harus kemudian 3 hal. Yang pertama diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian yang kedua, yakini dengan dalam hati, yakini dalam hati, kemudian diikuti dengan tingkah laku atau gerakan. Nah, sebagaimana ya paman Nabi SAW. Ya, mungkin sudah tahu kisahnya Abu Thalib. Ya. Dia itu secara lisan telah mengakui kenabian Nabi SAW. Mulutnya sudah akui bahwa Nabi dan Rasulullah itu Nabi. Dan dia juga sudah yakin dalam dirinya. Hatinya sudah yakin bahwa Nabi ini bahwa Rasulullah itu Nabi. Dan termasuk gerakannya juga sudah membuktikan bahwa ponakannya Nabi. Terbukti beliau senantiasa terus membela Nabi ketika lawan Nabi. Ya, ada yang lain atau ada yang membunuh Nabi, ada yang musik Nabi, dia bela. Berarti secara gerakan dia buktikan. Kemudian juga hati dia juga Nabi, tapi mulutnya dia tidak ucapkan. Ketika kemudian tatkala sudah meninggal umumnya sakratul maut meninggal dunia, maka datang Nabi sallallahu, wahai pamanku, ya Abu, sampaikan la ilaha illallah, sampaikan ucapan Allah dan ini cukup bagi menjadikan sebagai hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampaikan saja ini, ucapan saja ini, dan ini akan menjadikan hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terjadi dia ucapkan karena di sampingnya ada ya Abu Sa'id yang punya Quraisy, Abu Jahal. Wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin mengganti Tuhan kita yang begitu banyak dengan sentuhan? Maka kemudian Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat seperti itu. Sehingga kata para ulama kita, ya Abu Thalib ini mati dalam keadaan tidak Islam karena tidak terpenuhi satu syarat, tidak diucapkan dengan lisannya. Ya. Nah, walaupun juga kata para ulama sebagian, ya walaupun demikian tetap beliau itu mendapatkan keringanan ketika di neraka. Bahwasanya setiap satu hari itu, hari Senin itu, maka kemudian beliau tidak diazab saja. Karena di hari Senin itu ketika lahir Rasulullah, dia termasuk orang gembira. Dan kemudian ada pun siksa juga diringankan, hanya dipakaikan terompah atau sendal dari dipakaikan saja kepadanya terompah atau sendalnya punya neraka. Yang mana kata Rasulullah, ketika sendal itu dipakai maka mendidih di dalam itu punya beban paling ringan. Ya kalau sekiranya mendidih, maka tentu kemudian lebih lagi bagian betis atau bagian perut tidak hangus. Intinya bahwasanya kecintaan itu
butuh pembuktian. Ya, tidak perlu, tidak cukup dengan ucapan. Ya, sama kita punya istri saja. Ya, kalau kita katakan istriku, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku mencintai karena Allah, maka harus dibuktikan itu cinta. Ya, kalau bisa saudara pulang, ya misalnya istri taklim, istri malam, ya bapaknya, kalau kau lewat di situ ada barangkali guru yang mengusik ketika itu buktikan. Jadi cinta itu tidak cukup dengan ucapan, harus dibuktikan. Ya, kepada sesama manusia saja, istri kita itu harus ada bukti, apalagi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kalau kita menuju kepada ayat yang kita sebutkan tadi, ya orang-orang yang sedang itu juga mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal dia akan mendapatkan kesempitan hidup di dunia. Ya, kalau perkara akhirat mungkin ya itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya dia masih meninggal bertaubat, maka bisa jadi dia terima dan dia akan mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin yang kita jawab. Saya kira mungkin ada demikian dan saya kira mungkin jawabannya ini jelas. Amadi, insyaallah. Intinya kata Ustaz, ya, cinta itu harus ada yang pembuktian. Bagaimana cinta kita ya, kepada Allah dan Rasul. Misalnya seorang pemuda yang mengucapkan cinta kepada seorang pemudi, saya cinta, harus dibuktikan, harus dalaman, harus dinikahi, datang walinya, lamar. Soalnya sebentar ucapan, tidak ada. Datang orang tuanya dan lamar mereka. Kalau Tidak, kalau tidak bingung. ya begini, kalau ada orang yang Suka, buktikan. buktikan dengan yang bergerak kasih yang hanya bicara orang yang buktikan dengan Tidak. kayak contoh nanti mari dia harus buktikan memang kayak ya saya kira mungkin demikian. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk semua dan berkah untuk semua. Itu tidak kalau majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.